مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Safitri, seorang muslimah muda berhijab yang baru saja mendapatkan kontrak sebagai TKW di Hong Kong, berjalan memasuki terminal keberangkatan sambil menggenggam paspor dan tiket yang sudah lama ia idam-idamkan. Sementara ia berucap pelan, Bismillah, semoga perjalanan ini dilancarkan oleh Allah. Udara pagi di bandara terasa menyejukkan ketika Safitri bertemu petugas imigrasi yang menyapanya. Lalu dengan tenang memeriksa dokumen-dokumennya seraya berkata, semua berkas lengkap, semoga Anda selamat sampai tujuan. Koper yang ia bawa berisi pakaian sederhana dan Al-Quran yang selalu menemaninya. Sehingga membuat Safitri merasa damai walau ada perasaan tegang saat mengantre untuk boarding bersama penumpang lain. Seorang ibu tua yang memakai kursi roda tampak kebingungan mencari pintu keberangkatan. Lalu Safitri berhenti sejenak untuk menolongnya sambil tersenyum dan menyapa. Mari Bu, saya bantu carikan pintu pesawat Ibu. Petugas bandara yang melihat kebaikan Safitri memberikan ucapan terima kasih, dan ia pun membalas dengan kalimat lembut. Semua yang saya lakukan semata karena Allah, tidak perlu berterima kasih berlebihan. Di ruang tunggu, Safitri bertemu beberapa calon TKW lain yang juga berangkat ke Hong Kong, dan mereka sempat bertukar informasi mengenai majikan yang akan mempekerjakan mereka. Salah seorang dari mereka, Ana, memuji keteguhan Safitri dalam mengenakan hijab, lalu Safitri menanggapi, Insya Allah, selagi masih bisa menjaga perintah Allah, saya akan tetap istiqomah. Panggilan untuk penumpang tujuan Hong Kong pun terdengar nyaring, memicu debar jantung Safitri yang cepat. Namun ia terus menyadarkan dirinya bahwa Allah selalu bersamanya. Setelah berbaris di antrian, Safitri menatap pesawat besar yang akan membawanya terbang jauh, dan ia berbisik, Ya Allah, jadikan perjalanan ini sebagai pintu rezeki yang halal dan berkah. Ketika melangkah ke dalam kabin pesawat, Safitri disambut pramugari yang ramah dan dipersilakan duduk. Sementara ia terus berzikir dalam hati dan berharap petualangan barunya ini dimulai dengan kebaikan dan diakhiri dengan kebaikan pula. Dalam suasana kabin yang penuh dengan penumpang, seorang pria berpakaian gelap tampak sibuk mengawasi penumpang lain sambil menenteng sebuah tas jinjing lusuh. Lalu ia menyeringai tipis sebelum bergeser mendekati tempat duduk Safitri. Ketika pramugari membagikan handuk hangat, pria tersebut memanfaatkan momen lengah penumpang untuk menyelinapkan sebuah benda ke dalam tas Safitri, yang kebetulan diletakkan di dekat kakinya tanpa ia sadari. Suasana pesawat mulai tenang saat lampu sabuk pengaman dimatikan. Namun tiba-tiba seorang penumpang lain memergoki bara mencurigakan di dekat kaki Safitri, dan berteriak keras. Bom? Dia membawa bom di tasnya. Safitri terkejut bukan main mendengar teriakan itu, ia bangkit sambil berkata, Astagfirullah, saya tidak tahu menahu apa yang Anda tuduhkan. Namun beberapa penumpang langsung menatapnya dengan penuh kecurigaan. Pria misterius yang menyelinapkan barang mencurigakan itu hanya menundukkan kepala, sementara keributan di kabin mulai pecah karena ada yang memanggil pramugari, dan ada pula yang mendesak agar Safitri diperiksa. Orang-orang bergegas memanggil kru keamanan pesawat, sedangkan Safitri berkali-kali berusaha menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak memasukkan benda tersebut, namun kata-katanya tertelan oleh kepanikan kolektif. Seorang pria bijak, berpakaian rapi dan terlihat dewasa, melangkah maju untuk menenangkan keadaan, lalu berkata, Saudara-saudara, jangan kita menghukumnya sebelum ada pemeriksaan, kita harus adil. Provokator yang berada di dekat mereka justru mengompori keadaan dengan berteriak lantang. Kita tidak butuh penjelasan, dia jelas-jelas membawa benda berbahaya, sehingga memicu kekhawatiran lebih besar. Safitri merapatkan hijabnya sambil menitikan air mata karena merasa difitnah. Tetapi ia mencoba tetap kuat dengan mengucapkan kalimat pendek, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Petugas kabin akhirnya datang dan memutuskan untuk mengambil tas Safitri guna diperiksa. Sembari memintanya bersiap untuk diinterogasi,
sementara sebagian penumpang mulai memandangnya dengan tatapan benci. Ketika tas Safitri dibawa ke bagian depan pesawat untuk diperiksa, beberapa penumpang mulai mengelilinginya dengan raut wajah tegang, sementara Safitri berulang kali menenangkan diri dengan zikir perlahan. Subhanallah, Alhamdulillah. Seorang ibu parubaya yang duduk di sebelah Safitri berujar lirih, "Nak, apa benar kau membawa benda berbahaya itu?" Dan Safitri menjawab dengan suara bergetar, "Demi Allah, tidak ada sedikit pun niat jahat saya." Petugas keamanan pesawat membuka isi tas Safitri di hadapan banyak pasang mata, lalu terkejut menemukan sebuah benda yang terlihat seperti rangkaian kawat dan baterai, membuat suasana menjadi semakin genting. Safitri nyaris tak mampu berkata-kata, tetapi tetap bersikeras, "Saya tidak pernah meletakkan benda itu. Tolong selidiki lebih lanjut siapa yang telah menaruhnya." Namun sebagian penumpang sudah terlanjur menuduhnya teroris. Pria bijak yang tadi menengahi, mencoba menenangkan mereka dengan angkat bicara. "Ingatlah, kita semua beragama, jangan sampai prasangka buruk melangkahi nalar dan bukti." Namun teriakan provokator terus memanaskan situasi. Provokator berambut gondrong menuding Safitri dengan kasar. "Lihatlah, dia menyembunyikannya di balik kesucian penampilannya, jangan tertipu oleh hijabnya." Sehingga Safitri semakin terpojok. Beberapa penumpang yang awalnya netral mulai bergabung menghujani Safitri dengan pertanyaan menekan, bahkan seorang di antaranya berkata keras, "Mengapa seorang TKW membawa bom? Apa tujuanmu sebenarnya?" Suasana kabin makin ricuh, beberapa orang berusaha menghubungi pilot dari interkom, menuntut agar Safitri disingkirkan demi keselamatan bersama, sementara Safitri terus bertahan menahan tangis. Petugas kabin terlihat kebingungan menenangkan dua kubu, yang ingin menunggu pemeriksaan tuntas dan yang mendesak agar Safitri segera diusir, sementara pilot menunda keputusan sambil menunggu situasi sedikit mereda. Namun, alih-alih mereda, ketegangan justru makin memuncak ketika kesaksian palsu datang dari seorang penumpang lain yang menuduh melihat Safitri merakit sesuatu, membuat Safitri terpukul tanpa daya. Pilot akhirnya memerintahkan petugas keamanan untuk memeriksa lebih lanjut benda mencurigakan itu di ruang khusus, sementara Safitri didudukan terpisah di kursi belakang dengan penjagaan ketat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam ruang sempit pesawat, petugas meraba benda tersebut dan mendapati rangkaian kabel serta komponen elektronik. Lalu salah satu petugas berkata dengan raut serius, "Kelihatannya memang semacam alat peledak, kita tidak boleh lengah." Safitri, yang mendengar vonis sepihak itu, memohon kepada pilot melalui pramugari dengan suara lirih, "Tolong berikan saya kesempatan untuk berbicara, saya benar-benar tidak tahu siapa yang menaruhnya." Pria bijak kembali berupaya memberikan penjelasan logis. Barang semacam itu bisa saja ditanam oleh siapapun, jadi menuduh Safitri tanpa bukti kokoh sangatlah gegabah. Namun provokator menepis pendapatnya dengan nada mengancam. Provokator menuding pria bijak sebagai kaki tangan Safitri, sambil menyebutkan bahwa mereka mungkin bersekongkol, lalu pria bijak menukas, "Saya hanya menegakkan keadilan, tidak berpihak pada siapapun kecuali kebenaran." Orang-orang mulai berteriak ingin keselamatan pribadi mereka terjamin, mereka menuntut solusi cepat, sehingga pilot pun menetapkan bahwa Safitri harus dikeluarkan dari situasi berbahaya ini. Safitri terperanjat mendengar keputusan itu, ia berseru dengan suara parau, "Bagaimana mungkin Anda tega mengorbankan saya, padahal saya tidak bersalah?" Namun tak ada yang mengindahkan. Kru kabin berdiskusi tegang tentang prosedur keamanan, sebab tak ada protokol resmi untuk melempar penumpang begitu saja di tengah penerbangan, tetapi tekanan penumpang lain membuat mereka buntu. Sang pilot, terpengaruh oleh keresahan massal dan bisikan provokator, akhirnya menyiapkan pintu darurat sambil berkata singkat ke Safitri, "Maafkan saya, tapi situasi sudah tidak kondusif lagi." Dengan wajah penuh ketakutan, Safitri memandang keluar jendela, menyadari betapa tingginya pesawat, sementara jiwanya hanya bisa pasrah dan berseru pelan, "Ya Allah, tolonglah hamba-Mu." Dalam kegentingan yang memuncak, pintu darurat dibuka oleh kru pesawat. Lalu angin kencang menerpa kabin sehingga beberapa penumpang menjerit ketakutan. Namun tetap saja mereka menuntut Safitri segera dikeluarkan. Safitri dipaksa berdiri dekat pintu pesawat yang terbuka, sementara ia hanya mampu menatap keluar dengan rasa ngeri ketika melihat awan putih menyelimuti angkasa yang sangat luas. Provokator menyeringai di balik kerumunan, seolah puas bahwa rencananya berhasil, sementara pria bijak mencoba menahan petugas dengan mengatakan, "Ini tindakan keji yang melanggar hukum, kalian bisa dituntut nantinya."
Petugas yang terpaksa menjalankan perintah pilot mengarahkan Safitri ke tepi, sementara Safitri memekik, "Tolong, beri saya kesempatan untuk menyelamatkan diri." Namun jeritan itu tidak mengubah keputusan mereka. Ada beberapa penumpang yang menyesali dan berkata, "Jangan, ini terlalu kejam." Namun suara mereka tenggelam di antara tekanan massa yang dipicu rasa takut berlebihan. Dengan hitungan singkat, Safitri didorong keluar hingga tubuhnya melayang di udara. Kepakan tangannya tidak mampu melawan laju gravitasi, sementara mulutnya terus berzikir memohon pertolongan Allah. Teriakan panik terdengar dari beberapa penumpang yang sebenarnya tidak menyangka akan menyaksikan tindakan sekejam itu. Namun semuanya sudah terlambat untuk menolong Safitri yang terjun bebas dari ketinggian. Pilot menutup pintu darurat kembali dengan wajah gelisah, lalu mengumumkan melalui pengeras suara bahwa keadaan telah terkendali. Walau sebagian besar penumpang masih syok dan tak percaya pada apa yang terjadi. Pria bijak segera duduk terdiam sambil menutup mata, lalu berucap perlahan, "Semoga Allah menurunkan keajaibannya bagi perempuan malang itu." Sementara provokator justru tampak tersenyum licik di sudut kabin. Di luar pesawat yang terus melaju, Safitri menembus lapisan awan tanpa pelindung sedikit pun, hingga ia hanya memiliki doa dan keyakinan pada kasih sayang Allah yang bisa diandalkannya. Tubuh Safitri melayang jatuh menembus awan dengan kecepatan tinggi, sementara kata-kata tauhid terus bergema di lisannya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Berharap ada pertolongan di detik-detik terakhir. Tiba-tiba hembusan angin yang kuat mengarahkannya menjauh dari jalur pesawat dan membuat laju jatuhnya sedikit teralihkan, hingga seolah-olah kekuatan angin itu berusaha melindunginya dari benturan fatal. Jauh di bawah sana, sebuah kapal nelayan yang sedang berlayar di perairan luas melihat bayangan manusia jatuh dari langit, dan salah satu nelayan berteriak, "Itu seperti orang terjun bebas, cepat kita mendekat." Safitri terjatuh di permukaan laut dengan posisi yang sedikit terdorong ombak, sehingga benturan keras dapat redam oleh gelombang yang bergelora, dan kesadaran Safitri nyaris hilang seketika. Seorang nelayan yang berada di atas kapal melemparkan pelampung seadanya ke arah Safitri, sambil berseru, "Tolong raih ini Bu, kami akan menarik Anda naik." Namun Safitri hanya merespons dengan gerakan kecil. Para nelayan bergabung untuk menarik Safitri yang setengah pingsan ke dek kapal. Lalu mereka terguncang saat mendapati Safitri masih bernapas meski terlihat sangat lemah. Kapten kapal, seorang pria parubaya, memerintahkan awaknya untuk segera memberi pertolongan pertama, sambil berkata, "Allah masih memberinya umur, kita harus menyelamatkannya sekuat tenaga." Safitri perlahan membuka mata dan mendengar gumaman orang-orang yang heran dengan keadaannya. Lalu salah satu nelayan berkata, "Subhanallah, ini benar-benar keajaiban, jatuh dari pesawat dan masih hidup." Dalam keadaan lunglai, Safitri hanya sempat mengucapkan kalimat pendek, "Terima kasih, Alhamdulillah," sebelum kembali pingsan akibat syok dan kelelahan luar biasa. Para nelayan pun melajukan kapal menuju pelabuhan terdekat untuk membawa Safitri ke rumah sakit, dengan penuh keyakinan bahwa ini semua adalah rencana Allah yang penuh rahasia. Di rumah sakit daerah, Safitri mendapatkan penanganan intensif dan perlahan kondisinya membaik. Lalu seorang dokter bertanya padanya sambil menggeleng takjub, "Bagaimana Anda bisa selamat dari insiden sepahit itu?" Safitri menjelaskan secara singkat bahwa ia difitnah membawa bom di pesawat, lalu dilempar oleh petugas atas desakan penumpang lain. Sementara ia menegaskan lagi, "Saya benar-benar tidak bersalah, Dok." Setelah berita jatuhnya penumpang dari pesawat menyebar, pihak berwenang setempat melakukan investigasi, dan mereka berhasil menemukan bukti bahwa benda yang diisukan sebagai bom hanyalah sebuah alat pelacak yang tidak berbahaya. Seorang penyidik kepolisian berkata dalam konferensi pers, "Kami telah memeriksa komponen yang disita dari pesawat, dan kenyataannya benda itu bukan bom, melainkan perangkat rekayasa untuk menfitnah seseorang." Sementara itu, pilot dan kru pesawat juga diselidiki atas pelanggaran berat karena mengambil langkah ekstrim yang membahayakan nyawa Safitri, sehingga mereka dipanggil ke pengadilan untuk bertanggung jawab. Bukti rekaman CCTV di bandara akhirnya menunjukkan sosok pria misterius yang menyelinapkan alat pelacak ke dalam tas Safitri, membuat publik tercengang karena mengetahui Safitri hanyalah korban tak bersalah. Pria bijak yang turut dalam penerbangan itu memberikan kesaksian di hadapan penyidik. "Saya bersaksi bahwa Safitri tidak melakukan hal-hal mencurigakan, dia justru menjadi korban keganasan provokator." Provokator yang sempat memanaskan suasana di kabin akhirnya tertangkap di sebuah hotel,
dan ia mengakui perbuatannya sambil menyebut bahwa ia mendapat upah dari sindikat penyelundupan untuk mengalihkan perhatian petugas. Media ramai memberitakan kasus ini, mengutip beberapa narasumber yang menyesali aksi main hakim sendiri di dalam pesawat, dan para ahli hukum mengecam keras tindakan yang melanggar hak asasi manusia itu. Savitri, walau masih lemah, merasa lega saat mendengar kabar bahwa kebenaran mulai terkuak, dan di depan dokter ia hanya sempat berucap singkat, "Alhamdulillah, akhirnya saya terbukti tidak bersalah." Setelah semua bukti terkumpul, polisi menangkap provokator utama beserta kaki tangannya, yang terbukti sengaja menanamkan alat pelacak di tas Savitri dan menyebarkan fitnah bahwa benda itu bom, dengan motif agar penyelundupan barang ilegal mereka teralihkan dari pantauan. Di ruang tahanan, provokator menunduk dan berkelit di depan penyidik, namun rekaman saksi dan rekaman CCTV membuatnya tak bisa mengelak, hingga ia hanya bisa berkata, "Saya hanya disuruh oleh bos besar, saya tidak punya pilihan." Pengadilan negeri setempat menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku utama fitnah, sementara kaki tangan mereka dikenai denda dan hukuman tambahan karena turut serta dalam rencana jahat tersebut. Pilot dan beberapa kru yang terlibat pengusiran Savitri dijatuhi sanksi administratif berat oleh otoritas penerbangan, sehingga lisensi mereka dibekukan dan mereka diwajibkan mengganti rugi secara moral dan material. Hakim menyatakan dengan tegas di persidangan, apapun tekanan dari penumpang, tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan menurunkan penumpang di ketinggian, karena itu membahayakan nyawa. Keluarga Savitri yang datang memberi dukungan di pengadilan merasa sangat terpukul atas kejadian ini, namun mereka tetap menghadapi proses hukum dengan tabah dan mengucap syukur karena putri mereka masih hidup. Pria bijak yang hadir sebagai saksi tambahan berkata di pengadilan, "Semoga hukuman ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak menuruti prasangka dan menuduh tanpa bukti." Banyak penumpang lain yang ikut bersaksi mengatakan bahwa mereka menyesali kepanikan berlebihan yang dipicu oleh hasutan provokator, sehingga berakibat fatal pada Savitri, padahal belum ada kepastian bahwa ia bersalah. Vonis telah dibacakan, dan media memberitakan bahwa keadilan mulai ditegakkan bagi Savitri, sementara komentar di berbagai platform sosial menuntut agar kasus ini menjadi pelajaran bagi dunia penerbangan. Savitri, meski masih trauma, tersenyum lirih ketika perwakilan kepolisian menemuinya di rumah sakit dan menyatakan, "Para pelaku sudah mendapat hukuman, Anda sekarang bebas dari segala tuduhan." Maskapai penerbangan yang terlibat pun akhirnya menggelar konferensi pers, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengakui kesalahan fatal kru pesawat yang melanggar prosedur keselamatan, sehingga mereka memutuskan memberikan kompensasi besar untuk Savitri. Direktur maskapai tampil di depan awak media sambil berkata, "Kami menyesal atas insiden ini dan siap bertanggung jawab sepenuhnya, karena tidak seharusnya tindakan gegabah dilakukan kepada penumpang kami." Pengacara Savitri menyampaikan bahwa kompensasi tersebut meliputi biaya pengobatan, ganti rugi atas trauma, serta santunan tambahan untuk masa depan Savitri, sehingga jumlahnya cukup besar untuk memperbaiki kehidupan. Kabar tentang pemberian kompensasi besar ini mengundang reaksi beragam, sebagian publik menilai bahwa itu sudah sepantasnya. Sementara sebagian lain merasa prihatin bahwa uang tidak bisa menghapus trauma Savitri. Savitri, yang ditemui di ruang perawatan, hanya berucap singkat kepada wartawan, "Alhamdulillah, saya bersyukur Allah masih selamatkan nyawa saya, dan saya menerima tanggung jawab maskapai ini sebagai bentuk keadilan." Beberapa hari kemudian, Savitri sudah bisa berdiri dan berjalan dengan bantuan, lalu ia menegaskan kepada perawat, "Saya ingin segera pulih karena harus menjalani kewajiban kerja di Hong Kong, insya Allah jika diizinkan." Orang tuanya datang menengok dan menangis haru melihat kondisi Savitri yang membaik, sambil ibu Savitri bergumam, "Ya Allah, terima kasih engkau masih selamatkan anakku." Sementara Savitri mengangguk penuh syukur. Direksi maskapai pun menjamin bahwa Savitri akan mendapatkan semua kemudahan untuk melanjutkan perjalanannya atau membatalkannya, tergantung keinginan Savitri, tanpa ada biaya tambahan sama sekali. Pria bijak, yang namanya ternyata Pak Rahman, mengunjungi Savitri dan mengatakan, "Jika engkau masih berniat menjadi TKW, semoga Allah memberkahi niatmu, karena cobaan ini tak menghalangi rezeki yang sudah ditetapkan." Savitri hanya menunduk sambil berkata, "Saya ikhlas menerima semua ini, Pak Rahman, dan saya yakin apa yang terjadi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz." Sekaligus menandakan bahwa ia tetap kuat melanjutkan niat baiknya. Beberapa minggu kemudian, setelah dokter menyatakan bahwa Savitri sudah cukup sehat untuk melakukan perjalanan,
ia memantapkan diri untuk tetap berangkat ke Hong Kong, sambil menemui agen penyalur resmi yang bersedia mengatur ulang keberangkatannya. Saat tiba di bandara bersama agen tersebut, petugas maskapai yang baru menyambut Safitri dengan ramah, sambil mengatakan, "Kami mendengar kisah Anda, dan atas nama maskapai, kami benar-benar meminta maaf atas kejadian terdahulu." Safitri hanya membalas dengan senyum tipis seraya berucap, "Semoga hal serupa tidak terjadi lagi pada siapapun, karena keselamatan penumpang adalah hal utama yang harus dijaga." Di ruang tunggu, Safitri bertemu dengan beberapa calon TKW lain yang bersimpati padanya. Mereka pun saling berbagi cerita, hingga salah satu dari mereka berkata, "Kisahmu menyebar luas, kau benar-benar menginspirasi kami untuk tetap semangat." Agen penyalur kerja di Hong Kong mengonfirmasi bahwa majikan baru Safitri sudah siap menerima kedatangannya, dan ia pun mendapat kontrak yang lebih baik dari sebelumnya, berkat popularitas kisahnya yang membuat orang kagum. Safitri tak ingin larut dalam popularitas, ia hanya berfokus menyelesaikan proses imigrasi dengan tenang, lalu berbisik, "Ya Allah, jagalah langkahku seterusnya, jangan biarkan aku terjerumus dalam kesombongan." Suasana dalam pesawat yang baru terasa jauh berbeda. Penumpang dan kru menyapa Safitri dengan sopan, seolah-olah mereka tahu betapa berharganya nyawa seorang manusia, sementara Safitri menjawab ramah tanpa rasa tinggi hati. Seorang pramugari mendekati Safitri sambil menyuguhkan minuman, lalu berucap, "Semoga perjalanan Anda kali ini berjalan lancar dan penuh berkah." Dan Safitri mengamininya dengan kepala tertunduk sopan. Saat pesawat lepas landas, Safitri tak lagi dirundung ketakutan berlebih, melainkan hanya menyandarkan punggung di kursi, mempercayakan keselamatan kepada Allah dan para kru yang lebih disiplin kali ini. Mendarat di Bandara Internasional Hong Kong, Safitri turun dari pesawat dengan langkah mantap, meyakini bahwa ini adalah babak baru dalam hidupnya yang semoga diridhai Allah. Sementara Safitri memulai kehidupan barunya, para nelayan yang pernah menyelamatkannya di laut memberikan kesaksian di hadapan stasiun TV nasional, di mana kapten kapal berkata lantang, "Kami melihat sosok jatuh dari langit, dan kami yakin Allah yang menuntun kami untuk menyelamatkannya." Reporter menanyakan kejadian mendetail, dan seorang nelayan bercerita, "Angin kencang membawa Safitri tepat ke jalur kapal kami, seolah angin itu memang diatur untuk menyelamatkan nyawanya." Tayangan tersebut menjadi viral di media sosial, sehingga banyak orang memuji keberanian dan kebaikan para nelayan, sedangkan para tokoh masyarakat mengapresiasi mereka sebagai pahlawan tak dikenal. Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada para nelayan atas aksi kemanusiaan luar biasa, namun kapten kapal merendah dengan menimpali, "Kami hanya menolong karena hati nurani dan karena Allah menghendaki." Berita ini juga sampai ke Hong Kong, membuat majikan baru Safitri yang bernama Nyonya Chen kagum mendengarnya, dan ia sempat berkata, orang dengan keajaiban seperti itu pasti membawa aura kebaikan di sekitarnya. Nelayan yang lain menegaskan bahwa mereka hanya menjadi perantara keselamatan Safitri, dan mereka salut pada ketabahan Safitri yang sempat mereka dengar saat ia sadar di atas kapal, karena mulut Safitri terus menyebut nama Allah. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengundang para nelayan tersebut untuk menerima penghargaan simbolis, sekaligus menjalin kerjasama agar proses evakuasi darurat di perairan bisa lebih maksimal. Keluarga Safitri pun berterima kasih secara langsung kepada para nelayan itu, mengirim ucapan dan hadiah sederhana sebagai tanda syukur atas pertolongan mereka yang telah menjadi jalan keselamatan Safitri. Para nelayan merespons dengan santai, "Kami tak butuh imbalan, yang penting anak gadis kalian selamat." Namun mereka tetap menerima tanda terima kasih itu sebagai bentuk silaturahmi. Publik semakin menyorot keajaiban yang dialami Safitri, dan mereka mulai menyebutnya sebagai bukti bahwa mukjizat Allah masih ada, membuat banyak orang tergerak untuk tidak mudah berburuk sangka di kemudian hari. Di Hong Kong, Safitri menjalani rutinitas sebagai pekerja rumah tangga di keluarga Nyonya Chen, yang menyambutnya dengan ramah dan berkata, "Kau tak usah sungkan, anggap saja ini rumahmu sendiri." Keseharian Safitri diisi dengan membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan membantu anak-anak majikannya belajar, sambil tetap menjalankan sholat tepat waktu sesuai ajaran Islam. Melalui telepon, Safitri sering berbicara dengan keluarganya di Indonesia, melaporkan bahwa ia baik-baik saja, dan berucap, "Semoga fitnah yang sempat menimpa saya menjadi penambah keimanan kita semua." Nyonya Chen sesekali menanyakan keyakinan Safitri, lalu Safitri menjawab, "Saya percaya semua yang terjadi atas izin Allah, dan jika kita sabar maka kebaikan akan kita dapatkan."
Berita tentang Savitri tidak mereda begitu saja, dan beberapa media Hong Kong pun sempat meliput kisahnya, sehingga rekan sesama TKW ikut bangga dan berkata kepadanya, "Kau inspirasi kami, Savitri, karena kau tak menyerah meski difitnah." Savitri tidak mau dianggap pahlawan. Namun ia menyebut bahwa cobaan yang ia alami justru menguatkan tekadnya untuk bekerja lebih gigih, sehingga setiap keping rezeki yang didapat menjadi lebih bermakna. Dalam percakapan dengan tetangga majikannya, Savitri sempat ditanya apakah ia masih trauma, dan ia menjawab, "Tidak ada waktu untuk trauma, karena jika kita terus mengingatnya, kita lupa mensyukuri karunia yang kita miliki sekarang." Kabar kesabaran dan keteguhan Savitri juga didengar oleh organisasi TKW setempat, yang kemudian mengundangnya untuk berbagi pengalaman di sebuah pertemuan rutin. Di pertemuan itu, Savitri menekankan, saat cobaan datang, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena fitnah sesungguhnya bisa menjadi jalan terbukanya pintu rezeki dan kemuliaan. Banyak yang menitikan air mata mendengar ceritanya, dan mereka pun sepakat bahwa di balik fitnah atau kesulitan, selalu ada hikmah besar yang Allah sisipkan untuk hambanya yang sabar. Penyelidikan lebih mendalam yang dilakukan pihak berwenang di Indonesia dan Hong Kong menemukan jejak sindikat penyelundup yang memanfaatkan fitnah terhadap Savitri sebagai distraksi, sehingga mereka bisa melewatkan barang ilegal di kargo pesawat. Polisi internasional turun tangan, menelusuri dokumen penerbangan, daftar penumpang, dan rekaman komunikasi, hingga ditemukan bahwa provokator adalah bagian dari jaringan lebih besar yang telah lama menjadi incaran. Pengumuman resmi dikeluarkan oleh pihak kepolisian bahwa mereka berhasil menangkap beberapa anggota sindikat yang hendak kabur ke negara lain, dan disampaikan pula, kasus Savitri menjadi kunci dalam mengungkap jaringan ini. Meski sudah dijatuhi hukuman, provokator utama kembali diperiksa untuk memberikan nama-nama atasan dan kaki tangannya, sehingga rantai kejahatan ini bisa diputus hingga ke akarnya. Savitri, yang mengetahui perkembangan ini dari berita online, hanya menanggapi dengan singkat, "Ternyata Allah menjadikan saya alat untuk menegakkan keadilan, walau saya hampir kehilangan nyawa." Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan otoritas Hong Kong untuk menelusuri arus dana sindikat tersebut, dan seorang pejabat menegaskan, ini bukan hanya masalah Savitri, tapi masalah keamanan penerbangan internasional. Penumpang lain yang sempat bersaksi di persidangan juga dilibatkan lagi dalam proses penyelidikan, sebab mereka melihat gerak-gerik pelaku sebelum dan sesudah fitnah itu dilancarkan. Organisasi Perlindungan TKW meminta perlindungan lebih ketat bagi pekerja migran, agar kejadian serupa tidak terulang, dan mereka menegur maskapai agar memperkuat protokol keamanan. Media secara berkala mengupdate publik tentang hasil investigasi, menyoroti bahwa insiden Savitri memunculkan pertanyaan besar mengenai lemahnya deteksi dini terhadap barang selundupan di bandara. Walau kasus ini memakan waktu panjang, Savitri hanya fokus bekerja dengan rajin di Hong Kong, seraya menutup setiap komentar dengan kalimat pendek, "Biarlah keadilan berjalan sesuai jalurnya." Kisah Savitri yang diunggah ke platform internasional menjadi viral. Sejumlah jurnalis asing menyoroti kisah penyintas yang dilempar dari pesawat namun diselamatkan oleh keajaiban Allah, sehingga nama Savitri banyak dibicarakan. Sebuah stasiun televisi besar di Hong Kong mengundangnya untuk wawancara, dan pembawa acara memulai percakapan dengan kalimat, "Anda adalah bukti hidup bahwa mukjizat masih mungkin terjadi di era modern." Savitri menanggapi dengan kerendahan hati, "Saya hanya manusia biasa yang kebetulan diberi takdir luar biasa oleh Allah, tak ada yang perlu dibesar-besarkan dari saya." Di sela wawancara, mereka memutar cuplikan testimoni para nelayan, petugas bandara, dan pria bijak yang dulu membela Savitri di pesawat, yang semuanya memberikan penegasan bahwa Savitri tidak bersalah. Berbagai organisasi hak asasi manusia mengapresiasi Savitri sebagai simbol bahwa setiap individu berhak mendapat perlakuan adil dan hak asasi, terlepas dari pakaian maupun status sosialnya. Tawaran menjadi pembicara mengalir dari beberapa lembaga Islam di luar negeri, yang meminta Savitri untuk berbagi pengalaman mengenai pentingnya tawakal dan sabar dalam menghadapi ujian yang tak terduga. Savitri sesekali menerima undangan tersebut di waktu libur, menekankan bahwa segala puji hanyalah milik Allah, dan ia berharap kisahnya dapat mengingatkan manusia agar tak mudah berprasangka buruk. Di sebuah seminar, Savitri berujar, "Jika satu fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang, maka satu fakta kebenaran pun bisa menyelamatkan banyak jiwa dari ketidakadilan," sambil menyampaikan terima kasih kepada pihak yang menolongnya. Wartawan menanyakan bagaimana Savitri menghadapi ketenaran yang tiba-tiba,
Lalu Safitri menjawab, "Saya tidak mencari ketenaran. Saya hanya ingin berbagi bahwa Allah lah yang berkehendak memberi ujian dan menyelamatkan." Di penghujung acara, banyak orang mengerumuni Safitri untuk bersalaman, meminta nasihat, dan mengambil foto. Namun Safitri hanya tersenyum sambil menutup dengan ucapan, "Jadikanlah kisah ini pelajaran untuk selalu memegang nilai keadilan dan kasih sayang." Beberapa waktu setelah wawancara, Safitri didekati oleh seorang mantan penumpang yang dulu sempat ikut menuduhnya di dalam pesawat, dan orang tersebut berkata pelan, "Saya ingin meminta maaf, karena saya turut berprasangka buruk dan mendesak kru mengeluarkanmu." Safitri menatapnya tanpa amarah, lalu menjawab, "Saya memahami bahwa saat itu suasana sangat mencekam, dan saya memaafkan Anda dengan tulus karena Allah." Orang tersebut terkejut dan terharu mendengar jawaban lembut Safitri, sehingga ia mengajak Safitri untuk duduk minum teh bersama, membicarakan apa saja yang bisa mereka lakukan untuk menebus kesalahannya. Dalam perbincangan santai, Safitri menceritakan bagaimana ia sempat berada di titik terendah hidupnya, namun tetap yakin akan pertolongan Allah, dan orang tersebut berkali-kali menggeleng seraya berucap, "Luar biasa, saya takjub pada keyakinan Anda." Setelah itu, mereka sering bertemu di sela waktu luang, membahas rencana membantu TKW lain agar tidak mengalami diskriminasi, dan Safitri setuju. "Insya Allah, kita bisa bekerja sama membuat penyuluhan sederhana." Seiring waktu, mereka menjalin persahabatan tak terduga, di mana mantan penuduh Safitri justru menjadi orang yang paling bersemangat membantu memulihkan nama baik Safitri di mata masyarakat luas. Dalam satu kesempatan, orang itu mengundang Safitri ke acara komunitas, lalu memperkenalkannya sebagai sosok yang sabar, seraya berkata, "Ia adalah contoh nyata bagaimana kita seharusnya menahan prasangka demi mencari kebenaran." Safitri pun menerima sambutan hangat, meski ia tetap merendah, dan menekankan bahwa semuanya adalah izin Allah semata, sehingga tidak layak baginya untuk berbangga diri. Ketika Safitri menutup acara dengan doa singkat, sang sahabat baru itu menitikkan air mata, menyadari bahwa kesalahan yang pernah ia lakukan justru membuka jalan persahabatan yang indah dan penuh hikmah. Berkat persahabatan tak terduga ini, Safitri belajar bahwa terkadang orang yang pernah menyakiti kita bisa menjadi kawan terbaik bila Allah telah bukakan pintu hidayah dan kesadaran. Kisah Safitri terus bergema di kalangan TKW dan masyarakat umum, di mana orang-orang mulai mengambil pelajaran betapa pentingnya bersikap adil dan tidak mudah terprovokasi, sehingga muncul gerakan Stop Fitnah di kalangan pekerja migran. Beberapa organisasi dakwah mengundang Safitri untuk bercerita di masjid-masjid Hong Kong, di mana ia berbagi kisah tanpa menambahkan bumbu dramatis, namun tetap menekankan kebesaran Allah dalam menyelamatkannya. Pengurus masjid di Kowon berkata, "Melihat keteguhan Anda, kami terinspirasi untuk membentuk tim penanganan krisis, agar TKW lain yang mengalami kesulitan dapat segera mendapat bantuan." Safitri menyambut gagasan itu dengan bahagia, menegaskan bahwa setiap muslim selayaknya saling tolong-menolong, dan ia menawarkan diri membantu dengan tenaga dan pengetahuannya walau terbatas. Di salah satu pertemuan, seorang TKW lain bercerita bahwa ia pernah dituduh mencuri oleh majikannya. Lalu Safitri menenangkan, "Serahkan semuanya pada proses hukum yang benar, karena kita tidak boleh dia menghadapi ketidakadilan." Berangsur-angsur, komunitas pekerja migran muslim di Hong Kong semakin solid. Mereka mulai berbagi tips, saling mendukung, dan menolak segala fitnah atau perlakuan zolim tanpa bukti. Nama Safitri kian dikenal sebagai sosok yang berhasil bangkit dari ujian berat, membuat banyak TKW menaruh rasa hormat padanya, hingga mereka menyanjungnya, "Kau seperti kakak bagi kami semua di rantau ini." Safitri menolak dipanggil pahlawan, namun tetap menerima doa dan dukungan mereka dengan kalimat sederhana, "Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan kalian." Persatuan TKW Hong Kong pun memberikan plakat penghargaan simbolis untuk Safitri, menuliskan kata-kata indah yang menyatakan, "Kau adalah inspirasi kami untuk terus tegar di negeri orang." Meski begitu, Safitri tidak merasa dirinya istimewa. Ia hanya bersikukuh bahwa segalanya adalah anugerah Allah, dan ia berharap gerakan kebaikan ini bertahan lama bahkan setelah ia pulang ke tanah air. Suatu hari, Safitri mendengar kabar bahwa seorang temannya sesama TKW, bernama Laila, difitnah oleh majikan karena menuduh Laila meracuni makanan, padahal tidak ada bukti apapun yang menunjukkan Laila bersalah. Mendengar situasi itu, Safitri segera menghubungi Laila untuk memastikan keadaannya, dan ia berkata, "Tenanglah,
Kita akan cari cara agar kebenaran terbukti dan nama baikmu pulih. Dalam pertemuan singkat di sebuah kafe, Laila bercerita bahwa majikannya tiba-tiba menuduhnya memasukkan obat berbahaya ke masakan, sementara Laila yakin ia sama sekali tak pernah menyentuh obat terlarang. Safitri menyarankan agar Laila mengumpulkan bukti, berbicara dengan agen penyalur, dan membawa masalah ini ke ranah hukum, sambil mengatakan, "Jangan takut, karena kalau kau benar, Allah akan menolongmu." Mereka berdua mendatangi agen penyalur, yang awalnya ragu menanggapi kasus ini, namun Safitri menegaskan, "Saya pernah mengalami fitnah yang lebih buruk, tolong bantu kami sebelum terlambat." Beberapa hari kemudian, agen penyalur bersama pihak konsulat Indonesia melakukan inspeksi mendadak rumah majikan Laila, dan menemukan bahwa tuduhan tersebut hanyalah rekaan sang majikan untuk mengusir Laila tanpa membayar gaji penuh. Setelah bukti diungkap, majikan Laila dipaksa membayar gaji yang tertunda dan memberikan surat keterangan bahwa Laila tidak bersalah, sehingga Laila akhirnya terbebas dari fitnah tersebut. Laila memeluk Safitri seraya berucap, "Terima kasih, kalau bukan karena dukunganmu, mungkin aku akan pulang tanpa keadilan." Dan Safitri menjawab, "Alhamdulillah, semoga ini menjadi pelajaran bagi semua." Komunitas TKW kembali memuji keberanian Safitri dalam membela rekannya, dan mereka yakin bahwa fitnah tidak akan mudah menang bila dihadapi dengan kebenaran dan dukungan sesama saudara. Dengan perasaan lega, Safitri pulang ke rumah majikannya, menunaikan sholat sebagai ungkapan syukur, tanpa menampakkan diri sebagai pahlawan, karena baginya menolong sesama adalah panggilan iman. Majikan Safitri, Nyonya Chen, yang mengetahui aksi Safitri dalam membantu Laila, semakin menaruh rasa hormat dan mempercayakan lebih banyak tanggung jawab kepadanya. Hingga suatu hari Nyonya Chen berkata, "Kamu memiliki hati yang baik dan jujur, saya menaikkan gajimu." Safitri menunduk hormat dan mengucapkan terima kasih. "Ini semua karunia Allah, saya berjanji akan bekerja lebih giat," sambil menerima surat keputusan yang menandakan kenaikan gaji resminya. Dengan pendapatan tambahan itu, Safitri mulai menabung lebih banyak. Ia berencana menolong keluarganya di kampung untuk memperbaiki rumah dan menyekolahkan adik-adiknya agar memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu, Safitri juga menyisihkan sebagian tabungannya untuk bersedekah ke lembaga amil zakat. Sebagaimana ia sampaikan, menyedekahkan harta adalah cara terbaik membersihkan rezeki dari hal-hal yang kurang baik. Kabar mengenai kenaikan gaji Safitri terdengar oleh teman-teman TKW lain, dan mereka pun ikut bahagia, hingga seseorang berkata, "Alhamdulillah, rezekimu semakin terbuka karena kesabaranmu." Safitri mulai memikirkan rencana jangka panjang, termasuk pembangunan sebuah sekolah atau tempat belajar di kampung halamannya, agar anak-anak di sana memiliki fasilitas pendidikan yang layak. Ketika berdiskusi dengan orang tuanya lewat telepon, ia menyampaikan, "Saya ingin mendirikan lembaga pendidikan, meski sederhana, supaya anak-anak kampung tidak kesulitan mencari ilmu." Keluarga Safitri menyambut gembira. Meski mereka takjub dengan ambisi Safitri, namun sang ayah berkata, "Mantap, kami mendukung sepenuhnya nak, karena kita harus saling menolong dalam kebaikan." Semangat Safitri semakin menggebu, dan ia giat bekerja tanpa mengeluh, membuat Nyonya Chen pun makin kagum, hingga menawarkan peluang kerja lain di luar jam reguler yang menghasilkan tambahan pendapatan. Dengan bimbingan Allah, Safitri merasakan bahwa rezeki terus mengalir bukan semata karena ia pandai bekerja, melainkan karena pertolongannya yang datang melalui ketulusan dan kesabaran. Beberapa tahun berlalu, kontrak Safitri di Hong Kong selesai dalam suasana penuh penghargaan, dan Nyonya Chen bahkan mengantarnya ke bandara sambil berkata, "Saya selalu menanti kedatanganmu kembali kapanpun kau mau." Safitri menaiki pesawat pulang ke Indonesia dengan hati yang penuh rasa syukur, membawa tabungan yang lebih dari cukup untuk mewujudkan cita-citanya membantu keluarga dan masyarakat. Sesampainya di Bandara Tanah Air, Safitri disambut keluarganya dengan isak tangis haru, di mana sang ibu terus mengucapkan, "Alhamdulillah, selamat datang anakku," sambil memeluk Safitri erat-erat. Para tetangga pun menyambutnya di kampung dengan keramahan. Mereka ingin mendengar langsung kisah Safitri yang fenomenal, hingga ada yang bergumam, "Kami hanya mendengar kabarnya dari televisi dan koran, tapi kini kau hadir di depan mata." Meskipun keletihan pasca penerbangan, Safitri tetap menyempatkan diri menyapa semua orang, menebar senyum, dan berkata, "Terima kasih atas doa kalian, saya pulang dengan selamat karena pertolongan Allah." Beberapa hari kemudian, Safitri mengadakan syukuran kecil di rumahnya,
mengundang sanak saudara dan tetangga, di mana ia juga mengabarkan rencananya membangun fasilitas pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Acara syukuran itu berjalan hangat, ditandai dengan ceramah singkat dari seorang ustaz setempat, yang menegaskan bahwa apa yang dialami Safitri adalah bukti nyata bahwa Allah menolong hamba yang sabar. Sahabat-sahabat lamanya pun turut hadir, menanyakan bagaimana rasanya hidup di Hong Kong, dan Safitri menceritakan pengalamannya tanpa menonjolkan bagian dramatis, hanya menekankan bahwa semua terjadi karena izin Allah. Orang tuanya bangga atas perubahan Safitri yang kini semakin dewasa dan berpandangan luas, dan ayahnya sempat berucap, "Meski kau pergi jauh, Allah tetap menjaga dan mengajari banyak hal yang bermanfaat bagi hidupmu." Momen kepulangan yang penuh haru itu menandakan babak baru bagi Safitri, di mana ia siap melangkah ke tahap berikutnya dengan keyakinan bahwa segala rencananya untuk masyarakat akan menjadi jalan kebaikan. Setelah beberapa waktu mempersiapkan segala keperluan, Safitri pun mulai membangun sebuah rumah belajar sederhana di tanah peninggalan kakeknya, dengan menamai proyek itu Cahaya Hikmah, agar bisa menjadi wadah pendidikan anak-anak di desa. Para tukang dan warga sekitar bergotong royong mendirikan bangunan itu, karena banyak yang mengenal Safitri dan yakin bahwa niat baiknya patut didukung. Seperti diungkapkan salah satu warga, "Kita bantu sesuai kemampuan kita, semoga berkah." Safitri menyisihkan dana kompensasi dari maskapai untuk membeli perlengkapan belajar seperti meja, kursi, papan tulis, dan buku-buku, sehingga diharapkan anak-anak bisa belajar dengan fasilitas yang memadai. Pada hari peresmian, beberapa pejabat desa hadir untuk memberikan ucapan selamat, dan salah satunya berkata, "Semoga cahaya hikmah ini menjadi simbol kebangkitan pendidikan di kampung kita." Safitri menyampaikan rasa terima kasihnya di depan seluruh undangan. "Tanpa bantuan Allah dan dukungan semua pihak, saya tidak mungkin bisa berdiri di sini dan mewujudkan cita-cita kecil saya ini." Dalam sesi doa, ustaz setempat mengingatkan, "Kita saksikan bagaimana Safitri melalui cobaan berat. Namun Allah memberinya kekuatan luar biasa, dan kini hasilnya dirasakan oleh banyak orang." Anak-anak desa mulai berdatangan untuk belajar dan mengaji, di mana Safitri sendiri kerap mengajarkan mereka membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung, sambil sesekali menceritakan pengalamannya di luar negeri. Para orang tua merasa terbantu karena kini anak-anak mereka memiliki sarana belajar yang layak, dan mereka berjanji akan menjaga fasilitas tersebut, hingga salah satu orang tua berkata, "Kami akan rawat tempat ini bagaikan rumah sendiri." Dengan berdirinya Cahaya Hikmah, Safitri menyaksikan bahwa dari fitnah keji yang hampir merenggut nyawanya, Allah telah membuka pintu rezeki dan kesempatan berbuat baik yang jauh lebih besar. Ia menutup rangkaian perjalanannya dengan satu kalimat yang kerap ia ulangi di hadapan para murid. Dalam hidup, musibah itu bisa jadi anugerah terselubung, karena Allah selalu punya rencana terbaik bagi hamba-hambanya yang sabar dan tawakal.